termasuk jenazah mu'alaf itu ternyata punya amalan-amalan. Dengan amalan-amalan itulah Allah kasih manallah, kasih anugerah. Satu kitab itu dijelaskan, ada orang yang sudah beramal 20 tahun itu gugur. Karena ditagih sama setan mutakodi, kapan kamu ceritakan amalmu, kapan kamu ceritakan, ini 20 tahun beramal sir, itu runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma ja'al mubarakan fi hadzal majlis wa qabul maksudana wa sihat kafiyah sedayana. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Kula namung nyimak cerita saja. Mas Oyat seperti itu, Mas Andi seperti itu, Ustadz Agus seperti itu. Itu ada kata manan. Manan, salah satu asma Allah. Kalau di dalam Al-Quran itu kata manan tidak ada, tapi dalam hadis ada. Ingat nggak ketika ada penghuni neraka itu ya? Udah lama di dalam neraka itu dia mengucapkan zikir ya Hanan, ya Manan. Kemudian Allah mengangkatnya. Ada dalam hadis juga ada kata manallah. Manan itu berupa anugerah dari Allah. Ada anugerah dari Allah berupa teman yang baik. Teman-teman yang baik. Termasuk ngumpul di Mu'alaf Center ini salah satu manallah. Anugerah dari Allah. Dulu 5 tahun, tariklah ke belakang 5 tahun. Mungkin kami ini bukan apa-apa. 3 tahun mungkin kami nggak tahu apa nggak tahu. Tapi Allah berikan anugerah berupa teman-teman yang baik, saling menginspirasi. Bahkan termasuk jenazah mu'alaf itu ternyata punya amalan-amalan. Dengan amalan-amalan itulah Allah kasih manallah, kasih anugerah berupa pertolongan karena amal-amalnya. Jadi nanti begini, kok boleh cerita gitu? Nggih. Iya. Saya juga lihat Mas Andi coba. Mas Andi jualan. Enggak, saya bilang. Mas Andi itu kerja apa? Tapi ketemu saya. Mas Andi walaupun seperti itu, dia itu laduni. Pernah dengar ilmu laduni enggak? Selain ada ilmu laduni, juga ada rizki laduni. Kelihatannya nggak kerja, tapi rezeki cukup, rezeki luweh-luweh, saestu. Yang biasa membersihkan toilet masjid siapa? Ayo, pesantren, gawe ngirim alat kebersihan kemarin. Ini ganti copy paste. Tapi ono niku nggih, wonten setan, namine setan. Namanya itu setan mutakozi. Setan mutakozi ini tugasnya adalah nagih ikhlas. Orang sudah beramal di dalam satu kitab itu dijelaskan, ada orang yang sudah beramal 20 tahun itu gugur. Karena ditagih sama setan mutakozi, kapan kamu ceritakan amalmu, kapan kamu ceritakan, ini 20 tahun beramal sir, itu runtuh. Digoda oleh setan mutakozi. Saya nggak cerita tentang setannya, tapi cerita tentang bagaimana anugerah Allah itu. Harap cerita tentang ini empiris, sebenarnya empiris. Saya sering dengar kalau kita sering nyapu masjid, bersihkan masjid, itu Allah akan kasih karunia berupa anak-anak yang soleh. Itu termasuk manallah, pertolongan dari Allah. Lah, ada manallah, ada anugerah Allah berupa teman-teman yang baik. Itu si mu'alaf, Bapak siapa kemarin? Immanuel. Itu ternyata punya amalan-amalan yang bagus. Itu Allah kasih pertolongan berupa teman-teman yang baik. Sehingga meninggalnya insya Allah husnul khotimah. Dengan alamat-alamat yang baik. Itu kan? Dalam kitab tak ngertek kita tuh ya.
Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin itu diterangkan ada murid dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad terkenal kan, itu punya murid. Murid ini soleh sebenarnya, soleh, tapi dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Saking solehnya hebat sebenarnya, tapi dia ketika mau meninggal, ini dibacakan Yasin oleh Fudail bin Iyad, dia menolak. Dibacakan Yasin ketika mau meninggal, dia menolaknya. Dalam tafsir Asy'arawi, karya Syekh Mutawalli Asy'arawi, saya pernah share itu, ketika seorang mau meninggal itu dibacakan Yasin, itu malaikat turun. Bahkan kalau orangnya sendiri yang baca surat Yasin itu dibersamai oleh malaikat sampai dia dikubur, disolat seperti itu. Bahkan malaikat datang membawa minuman, kemudian diminumkan kepada orang yang mau meninggal itu, sehingga dia tidak terasa haus lagi. Mengenai tentang tadi kitab Minhajul Abidin, kembali ke situ. Ini tidak mendapatkan manallah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Suatu saat orang ini dibacakan Yasin, dia menolak. Kemudian dibacakan tahlil, dituntun untuk melafadzkan la ilaha illallah Muhammad, dia menolak pula. Kok aneh gitu kan? Kemudian dia meninggal. Setelah meninggal, Fudail bin Iyad sedih sampai berhari-hari. Suatu saat bermimpi bahwa muridnya ini digelandang ke neraka gitu. Terus di sana ditanya sama Fudail bin Iyad, wahai muridku, apa yang menyebabkan engkau diseret ke neraka? Kemudian muridnya menjawab, wahai guruku, aku semasa di dunia itu aku melakukan namimah, karakter adu domba, namimah. Ini perlu noto hati agar mendapatkan pertolongan Allah itu, hindari namimah, karakter adu domba. Terus yang kedua, namimah jenenge anak didik mboten nggih. Oh nggih. Sing kedua niku saya hasad guru. Oh ngoten nggih. Yang kedua itu ternyata dia hasad, pendengki. Ada pendengki. Memang pendengki tidak hanya sesama orang-orang tidak baik dengan tidak baik, orang tidak baik dengan orang baik, tapi bisa jadi juga orang-orang yang sama-sama baik itu diembuskan oleh syaitan untuk mendengki. Lah ini kita khawatir nggih, kita nggih. Untuk mendapatkan anugerah dari Allah ini dihindari sifat pendengki. Kemudian yang ketiga ini dia itu permisif dan setuju dengan cara pikir liberal. Muridnya ini ketika masih hidup itu pernah sakit, berobat ke dokter, kemudian dokternya ngasih resep yang sangat liberal, yang sangat permisif. Dia muslim tapi dikasih resep obatnya, dikasih resepnya berupa khamr. Jadi sakitnya itu harus minum khamr sekali dalam setahun. Ini kan sangat liberal sekali. Padahal dia muslim. Khamr haram. Kok Stephen aja ditawarin khamr, keluar tuh dari kerjanya kan. Allah ganti yang lebih baik. Dia dapat rizki laduni. Rizki laduni. Tidak hanya ilmu laduni. Barang siapa yang meninggalkan yang haram, maka Allah ganti dia yang halal. Saya pernah cerita ini. Tadi sampai mana? Sampai minum khamr. Minum khamr. Dia menyetujuinya, padahal dia cuma minum khamr 1 tahun itu 1 gelas. Kemudian dia meninggal. Jangan sampai kita ini
gara-gara saling pengen mengambil hati, sehingga kita menyetujui cara-cara yang sangat permisif, yang sangat liberal. Ya ini menjauhkan kita dari manallah, dari anugerah Allah. Terus tadi sudah mulai sesuk tak ceritani ya lewat fanspage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.